Semua, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Acara penutupan kursus persiapan perkawinan gelombang 1 tahun liturgi 2022 tingkat paroki Santo Yosef Liang Tumie yang diselenggarakan dari tanggal 14 sampai dengan hari ini tanggal 17 Juni 2022 di bawah tema membangun keluarga Katolik yang partisipatif dan bermisi. Segera kita mulai. Yang kami hormati Bapak Pastor Paroki bersama Pastor Akam, yang kami hormati Bapak Ketua DPP bersama pengurus yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Panitia dan juga anggota Panitia yang sudah 4 hari berpayah-payah menyelenggarakan KPP ini. Dan kepada saudara-saudari peserta KPP, tentunya kami berharap kita mengikuti rangkaian seremonial penutupan ini dalam suasana kegembiraan. Kami DPP menyampaikan, mengajak kita sekalian untuk sekali lagi bersyukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan juga restu leluhur tanah kita, sehingga selama 4 hari ini kita sudah mengikuti kegiatan KPP dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kami menyampaikan limpah terima kasih kepada para pihak, para panitia yang sudah berhasil menyelenggarakan KPP ini sesuai dengan program kerja DPP kita, dan kepada seluruh peserta yang begitu aktif mengikuti seluruh tata tertib penyelenggaraan KPP. Untuk semuanya ini kami menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih. Bapak Pastor Paroki bersama Pastor kami yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Liang Tumie yang kami hormati, rekan-rekan panitia yang kami kasihi, anak-adik peserta KPP gelombang 1 2022. Tuhan memang selalu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dalam pergelutan selama 4 hari, banyak hal yang dititipkan oleh pemateri kepada peserta dengan satu tujuan, agar keinginan Tuhan akan selalu indah itu boleh selalu ada dan hadir di tengah keluarga-keluarga baru ini. Peserta KPP gelombang 1 2022 pada laporan awal panitia berjumlah 21 peserta. Namun setelah acara seremonial pembukaan, jumlah itu bertambah menjadi 25 pasang peserta KPP. Jumlah pasangan ini menunjukkan bagaimana antusias para kaum muda, para keluarga-keluarga yang telah hidup bersama menginginkan agar keluarganya direstui dan dikuduskan di altar Tuhan. Itulah keinginan
Maka selama 4 hari itu mereka hadir di sini dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka, dengan segala bentuk sifat dan watak mereka, untuk menimba apa yang dimiliki oleh pemateri, untuk menjadi bekal perjalanan mereka. Dan kepada Bapak Pastor Paroki, panitia melaporkan bahwa 25 pasang dengan segala macam kekurangan, dengan segala macam sifat dan bawaan mereka yang mungkin dalam 4 hari ini memberikan sedikit nilai negatif bagi pemateri dan kepada Pastor Paroki dan panitia. Namun panitia menganggap perlu untuk memberikan suatu penghargaan kepada mereka. 25 pasang ini dianggap oleh panitia layak untuk mendapat sertifikat. Agar dari sertifikat ini mereka diizinkan untuk boleh menerima sakramen pernikahan sesuai dengan impian dan harapan mereka. Dan untuk mengakhiri sambutan ini, kami atas nama panitia menyampaikan permohonan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki dan Pastor Rekan yang telah begitu kuat memberikan motivasi kepada panitia untuk senantiasa kuat untuk menghadapi semua yang terjadi selama 4 hari ini, agar benar-benar KPP ini bisa memberikan nilai plus bagi peserta. Kepada Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Priang Kemiye, terima kasih banyak motivasimu besar untuk panitia. Dan kepada anak-adik peserta KPP, terima kasih banyak telah mengikuti apa yang ditunjuk oleh panitia untuk kita sama-sama melangkah untuk menyukseskan KPP ini. Tanpa kalian, KPP ini tidak punya arti apa-apa. Dan akhirnya panitia memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada banyak kekurangan yang panitia lakukan. Mudah-mudahan apa yang disarankan dalam saran-saran harian selama 4 hari menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dari panitia untuk pelaksanaan KPP tahap berikutnya. Dan akhirnya kepada Bapak Pastor Paroki, kami mohon dengan hormat untuk memberikan arahan pada penutupan ini dan menutup kegiatan KPP ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Ketua panitia yang sudah melaporkan penyelenggaraan KPP selama 4 hari ini. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Ketua DPP. Kepada Pak Ketua kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dahulukan, saya mohon izin semua teman-teman setingkat DPP, semua pengurus yang ada di sini. Izin sama saya seperti Lorano. Saya hanya ketua saja. Kita semua secara kolektif, kolegial untuk menyuarakan ini, saya atas nama saudara-saudara semua untuk menyampaikan ini. Yang saya hormati Romo Pastor Paroki, Romo Don yang saya kasih, Romo Dengan, Pastor Rekan juga saya hormati dan kasih. Yang saya kasih juga ini Ketua MK bersama rekan-rekan yang ada di lingkungan Lohala yang berupaya melayani kita dalam kegiatan ini, yang saya hormati dan kasih.
teristimewa saya memberikan rasa hormat dan kasih saya kepada anak-anak peserta KPP 25 pasang. Singkatnya semua hadirin kalian yang saya muliakan, puji Tuhan diberi waktu untuk kita. Tuhan memberikan waktu pada kita untuk sampai ada bersama. Dalam lindungannya kita sukseskan kegiatan ini. Anak-anak sekalian, Bapak beda nanti ini hewan alam tuh. Tehemu kenai tenah mengenai hewan. Dopa ile pegere menoi rumah toma terudore. Dan kejar usaha itu sampai melewati ada beberapa pohon kelapa. Pas melewat tewe, pas dia lewat di satu pohon kelapa, tapo atau buang lolo hampir kena di kepala, nyaris jatuh persis di kepala kelapa. Dia toleh ke atas, munah itu kerah di atas pohon, lalu menjatuhkan kelapa itu. Lalu dia tunduk lihat kelapa, ini tidak mau ambil kelapa ini atau dia panah kerah lentur. Padahal memang dia posisinya dahaga haus. Lalu dia pikir-pikir, bersyukur juga ya, ini ada mumpung ada kerah sehingga saya bisa dahaga saya ini bisa dipuaskan oleh air kelapa ini. Sementara itu dia ambil parang, dia ambil mau potong kelapa itu, dia tidak. Lebih bagus saya cungkil dia baik-baik sehingga sabutnya juga bisa ada manfaat. Dia cungkil, sabutnya itu dia bawa pulang. Lalu kemudian dia membelah kelapa itu, dia tidak, dia cungkil lewat mata dari kelapa itu untuk dia minum. Kemudian isinya itu dia belah lalu dia makan, dan tempurung dan sabut yang tadi itu dia bawa pulang dan ada banyak guna. Sampai dia tidak ada niat lagi, tembak itu munah. Dan dia sangat bersyukur untuk munah sehingga nanggoe bisa kenu tapawain karena sehingga saya tidak kelaparan dan tidak haus. Baik peserta KPP, anak-anak sekalian yang berbahagia, ini sebuah cerita saja yang punya makna bahwa rong telopati pasti lelah, rasa capek lelah, seperti si pemburu tadi. Dan itulah materi-materi yang kami dapat itu seperti buah kelapa jatuh. Manfaatkanlah itu, mungkin kearif naik dia bisa menjadi sapu, tengkorak atau keok nampai bisa memang dari tempat minum. Pandanglah dari kelelahan kamu dan kegiatan-kegiatan ini, ambil hikmahnya dan punya harapan. Mio yang 25 pasang ini yang tiap pembukaan gue jadi anak ajak suwe menuju kurang 10 orang menjadi generasi gereja yang tentu dia punya orang tuanya baik-baik semua, terbekali dengan materi yang ada. Itu harapan gereja seperti itu, lain tidak. Dan kiranya anak-anak tidak merasa bosan dengan kegiatan ini, dan pada akhirnya anak-anak harus merasa bahwa inilah manfaat yang dikehendaki oleh gereja, yang tentu diharapkan oleh Tuhan sendiri untuk bisa menjadikan umatnya, calon bapak dan mama, menjadi keluarga yang baik. Jika bawa keluarga ini, kami lahir kaya gereja mau tidak ikut gereja juga atau apa. Itu tidak kita harapkan. Yakin bahwa anak-anak semua pada kesempatan ini bisa menerima ini terbaik. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih untukmu semua. Romo, Bapak, Ibu, Panitia, dan Moderator, selamat siang. Dan terima kasih atas tempat dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang kami hormati
Pastor Paroki Rian Kemie bersama dengan pastor rekan yang kami hormati, Bapak Ketua DPP Paroki Rian Kemie, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Luhala belum hadir, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Moderator KPP Gelombang 1 Paroki Rian Kemie, dan yang saya kasih KPP Gelombang 1 Paroki Rian Kemie. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas anugerah terindah kita diberikan nafas kehidupan sehingga kita masih bisa untuk hadir dalam mengikuti acara kegiatan penutupan KPP ini. Saya mewakili peserta KPP Gelombang 1 ini, dan pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pastor Paroki Rian Kemie dan Pastor rekan karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti KPP ini. Khusus bagi saya juga berterima kasih karena kami yang dari paroki luar diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti KPP di paroki ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pemateri yang atas keluangan waktu untuk datang berbagi pengalaman, pelajaran, dan pembekalan untuk hidup kami ke depannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada panitia penyelenggara KPP atas upaya kerja keras serta pengorbanan sehingga kegiatan KPP ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya halangan yang cukup berarti. Terima kasih untuk Kepala Desa Luhala dan juga beberapa pengurusnya yang sudah menyediakan tempat ini demi terlaksananya kegiatan KPP ini, berpartisipasi dalam kegiatan ya Tuhan mengatakan rahmat yang berlimpah. Selama kami mengikuti kegiatan ini, bukan tidak mungkinnya pasti ada perilaku yang kurang berkenan di hati panitia dan pemateri. Baik itu kata-kata maupun perilaku, seperti kami suka terlambat, dan berbagai macam alasan, dan terkadang tidak serius dalam mendengarkan materi, mungkin karena jam sudah siang jadi mungkin mengantuk. Maaf sebelumnya. Maka saya mewakili peserta KPP Gelombang 1 ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Ada banyak hal yang sudah kami terima dari kegiatan KPP ini, dengan pemaparan materinya yang sangat menarik dan juga yang pastinya begitu berarti untuk kehidupan kami ke depannya. Dan yang perlu kita ingat bahwa hukum gereja, pemerintah, dan adat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu kembali di mana saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan peserta. Baik.
Selamat siang semua. Yang saya hormati dan saya kasihi rekan imam, Bapak Ketua DPP bersama dengan pengurus Dewan Harian. Yang saya hormati dan saya kasihi panitia penyelenggara KPP Gelombang 1. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, pengurus stasi lingkungan yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati dan saya kasihi para peserta KPP Gelombang 1 Paroki Santo Yos Priang Kemie yang terkasih. Segala sesuatu ada awal dan ada akhirnya. Pada 3 hari yang lalu kita telah mengawali kegiatan kursus persiapan perkawinan di paroki ini. Dan hari ini kita sampai pada titik akhir. Bahwa kita telah memulainya, mengawalinya dengan satu suasana situasi yang saya waktu itu juga rasa ini KPP nanti bisa berjalan baik atau tidak. Dan sebelum-sebelumnya itu juga ada pesimistis dari kami, tim paroki, panitia, dan juga pengurus-pengurus stasi. Karena sampai pada hari terakhir jumlahnya tidak sampai 10 pasang. Sehingga ada stasi atau ada pengurus yang mengusulkan Romo kita batalkan kegiatan KPP ini. Tetapi saya sebagai pastor saya yakinkan rekan-rekan ini, saya bilang karya Tuhan dia akan mengubah segala sesuatu indah pada waktunya. Maka kita tahu bahwa sampai pada pagi itu pesertanya belum sampai yang mulai terdaftar itu 17 pasang. Tetapi pada pagi hari kegiatan mulai bertambah dan akhirnya sampai 25 pasang. Sehingga dengan gambaran situasi ini saya mau katakan bahwa kita mengawali dengan satu keadaan dan situasi ketidakpastian berkaitan dengan jumlah, tetapi juga berkaitan dengan berkas-berkas yang harus dibereskan. Bahkan ada peserta yang sudah datang di sini berkasnya belum ada, tetapi kita mempertimbangkan bahwa ini manusia dan bahwa administrasi, birokrasi itu akan dibereskan, maka semuanya dibereskan dalam waktu yang yang cukup singkat dan semuanya dibereskan. Jadi ini gambaran awal bagaimana kita start dengan situasi itu. Kemudian kita berjalan bersama, ya, berjalan bersama dengan para pemateri, dengan seluruh proses kegiatan ini. Saya pada akhirnya melihat dan merasakan bahwa seluruh proses berjalan baik dan lancar. Dan saya mendapat kesan-kesan dari peserta dan 1-2 orang bahwa KPP kali ini termasuk oke, sukses atau berhasil. Kita tepuk tangan, ya. Sukses dan berhasil, ya, kita katakan itu di bagian akhir karena melihat perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang ada. Pemateri betul siapkan bahan, ada diskusi-diskusi di antara peserta dan juga dinamisme yang begitu baik, ada kolaborasi yang baik antara paroki, panitia dan para peserta, ada ya kerjasama yang bagus, disiplin lain soal, tetapi bahwa ada tata tertib, menyiapkan ruangan-ruangan, membersihkan lingkungan ini juga merupakan sukses dari kita semua, khususnya para peserta
dengan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Kita tepuk tangan untuk semua dan juga ketua kelas dan wakil ketua kelas, ya. Sehingga lingkungan ini pada seluruh proses ini saya lihat sangat memungkinkan dan sangat oke. Dan selama kegiatan kursus KPP yang saya katakan dari awal, ini adalah kuliah mini, kuliah singkat, sekolah mini. Dan sebagai kuliah atau sekolah mini, namanya kuliah atau sekolah, kita mendapat materi-materi, bahan-bahan yang tidak lengkap, tidak sempurna, tetapi kami yakin dan percaya apa yang diberikan, apa yang para peserta terima, kiranya itu menjadi satu pegangan, satu cambuk, cemeti, dan juga pedoman arah untuk melangkah, khususnya dalam membangun hidup keluarga kami. Sehingga harapan kami, paroki, panitia, dan juga semua yang terlibat dalam kegiatan ini, agar para peserta menerima yang sedikit ini dan jadikan berlipat-lipat ganda dalam kehidupan keluargamu. Banyak harapan-harapan dari para narasumber, banyak keinginan dan keinginan yang telah disampaikan. Semuanya itu tidak akan berbuah dan tidak akan berkembang kalau saudara-saudari sendiri tidak mengembangkannya di dalam kehidupan kamu. Itulah harapan kami, dan saya mewakili para narasumber pemateri. Kiranya semuanya yang telah Bapak Ibu saudara-saudari terima ini bermanfaat untuk kalian. Waktu saya dengar kata sambutan dari Bapak Ketua DPP tadi, yang Bapak Yos, Ketua DPP, menyampaikan KPP ini seperti kelapa yang dijatuhkan, ya, oleh kera dari atas. Saya langsung, kalau begitu yang diterima oleh peserta KPP ini dijatuhkan, hasilnya itu diturunkan dari kera, maka kami para pemateri itu seperti kera. Ini ada guyon saja, ya. Baik. Jadi ini apa yang telah kamu terima, jadikan itu sebagai buah kelapa yang menyegarkan, ya. Walaupun itu semacam buah kelapa yang hampir pukul kamu kena kamu punya kepala, itu jadi semacam cambuk, ya, mengingatkan kamu bahwa ada air kelapa yang menyejukkan, yang pasti memberikan kuat di dalam melangkah dalam membangun keluarga. Jadi ini hal-hal yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang kami berikan itu tidak baik, tidak banyak, tidak sempurna, dan kiranya yang tidak baik dan tidak sempurna itu disempurnakan oleh Bapak Ibu saudara-saudari. Untuk itu pada kesempatan ini, sebagai pastor atas nama rekan imam, atas nama Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Priang Kemie, juga atas nama panitia, kami mengucapkan pertama-tama limpah terima kasih kepada kita semua, kepada pengurus DPP, khususnya kepada seksi keluarga Pak Marcel dan Pak Anton. Kita tepuk tangan, ya. Ini Pak Marcel dan Pak Anton 1-2 hari mereka tinggalkan, mereka pun keluarga, kesibukan untuk urus kegiatan ini. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memberikan apa yang mereka miliki untuk Bapak Ibu saudara-saudari para peserta. Ucapan terima kasih juga kepada para ketua stasi lingkungan, mulai dari Welo sampai Lewoloba, karena telah mendampingi para peserta sekalian, telah mendorong para peserta sekalian untuk ambil bagian dalam kegiatan ini. Terima kasih berlimpah kepada Bapak Kepala Desa Lewohala dan perangkatnya,
yang telah memberikan tempat ini untuk kegiatan KPP ini. Terima kasih juga kepada lingkungan tuan rumah Lawuhala yang telah membangun kerjasama dengan paroki, dengan panitia untuk kelancaran kegiatan ini. Terima kasih kepada OMK paroki, khususnya OMK Lawuhala. Kita tepuk tangan untuk mereka ya. Ini anak-anak ya, orang muda Katolik di lingkungan ini yang kurang lebih 3-4 hari ini berada di tempat ini, yang memberikan akomodasi dan juga membantu dalam rangka konsumsi dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan ini. Dan juga terima kasih banyak kepada para pihak yang secara tidak langsung maupun langsung memberikan sumbangan, perhatian, dan juga pikiran-pikiran untuk kegiatan ini. Terima kasih kepada Romo Pascal ya, tadi pagi yang membantu saya dan Romo Benya untuk penyelidikan kanonik. Ini duduk hampir 3 jam dan sekarang saya masih sambung lagi acara di sini. Saya biasanya makan jam 12, ini hampir setengah 2, ini belum makan ini, tapi baik. Terima kasih kepada para peserta sekalian ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Beda ya dengan peserta-peserta sebelumnya. Dan bedanya di mana? Kamu tidak tahu inisiatifnya dari mana, dari Roh Kudus atau dari siapa. Menyumbangkan sesuatu untuk paroki ini. Ya. Terima kasih ya. Tidak banyak, tapi itu kamu beri dengan hati yang ikhlas. Angkanya bisa buka ya. 730 memang. Ini yang saya bilang istimewa, luar biasa. Sebelumnya tidak ada ini. Yang pentingnya kamu urus pesta, nikah dan sayonara. Selamat paroki. Ya. Baik. Tentu yang terakhir ini yang kamu tunggu-tunggu. Yaitu kapan Romo kami nikah? Kapannya ini yang saya mau sampaikan. Baik. Berkaitan dengan pemberkatan nikah, yang pertama, pasangan-pasangan yang akan menikah di paroki ini, ya, pasangan-pasangan yang akan menikah di paroki ini, kita akan bagi per pool, ya, sesuai dengan penyebaran pasangan-pasangan, yaitu pool barat, pool pusat, dan pool timur. Pasangan-pasangan diberkat secara massal untuk semua yang sudah hidup bersama dan sudah berkeluarga, ya sudah punya anak. Itu wajib hukumnya untuk nikah massal, pemberkatan massal. Untuk Lawuloba, untuk pool barat Wailolong dan Lawuloba, pemberkatan nikahnya terjadi pada hari Selasa 21 Juni. Dan pool pusat ya juga terjadi pada hari Selasa 21 Juni. Ya. Pool barat itu untuk Wailolong dan Badu, sedangkan pool pusat mengerti saja ya. Pusat itu untuk Lawuhala dan Riang Kemie juga pada hari Selasa. Ya, Riang Kemie dan Lawuhala pada hari Selasa 21. Sedangkan pool timur itu untuk Watowi Mudak Putu. Mudak Putu itu pasangan dari Watowiti dan Mudak Putu dan Waimana 1. Terjadi pemberkatannya pada hari Rabu 23 Juni. Ya. Hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 23 ya.
Ini parah ini. Jadi Kamis 23 Juni ya, oke, 23 Juni. Oke. Untuk pasangan-pasangan yang dari luar, untuk pasangan-pasangan dari luar paroki harus diperhatikan urusan-urusan ini ya. Pasangan dari luar paroki untuk mau menikah di paroki yang kami, maka harus ada status liber ya, harus ada status liber. Untuk itu berurusan dengan paroki dan sehingga dari kami membuat permohonan status libermu di paroki asalmu. Sedangkan pasangan-pasangan dari luar paroki yang menikah di parokinya, maka langkah-langkah ini harus diperhatikan. Kembali dari KPP ini, bertemu dengan pastor parokimu, bawa dengan sertifikat dan berkas-berkas itu, dan konsultasi dengan pastor parokimu untuk urusan pernikahan selanjutnya. Itu bukan urusan kami ya. Jadi untuk pasangan-pasangan dari luar. Lalu untuk pasangan-pasangan yang menikah pada tanggal 21 dan 23, sehari sebelumnya ada geladi ya. Jadi untuk Lawoloba dan Riang Kemie itu hari Senin sore harus ada geladi, ada latihan upacara pernikahan dan juga pengakuan. Maka yang hadir pada geladi sore hari itu adalah pasangan yang menikah bersama dengan Bapak Mama dan Bapak Mama saksimu, wajib hadir. Demikian pun untuk yang Pul Timur Muda Putu dan Waimana 1 terjadi geladinya pada hari Rabu sore tanggal 22. Kehadiran juga seperti tadi.